Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudaisi, NPM 202512200072. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Islam Madura. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah program Python, yang mana program ini tentang aplikasi kasir toko buku. Ini adalah tugas dari mata kuliah struktur data yang diampu oleh Bapak Badri Eskom. Baik, langsung saja di sini saya sudah masuk ke aplikasi Visual Code. Langsung saja saya klik New File, lalu saya pilih Python file di sini. Nah, di sini sudah masuk ke pembuatan kode program menggunakan Python di Visual Code. Namun sebelum saya membuat program mengenai aplikasi kasir toko tersebut, di sini saya akan kasih nama aplikasinya terlebih dahulu, yaitu aplikasi kasir toko buku. Nah, ini sudah saya namakan programnya atau aplikasinya. Selanjutnya, untuk membuat kode program aplikasi kasir toko buku ini, yang pertama saya akan membuat informasi tokonya terlebih dahulu. Di sini saya akan masukkan variabelnya yang bernama info toko. Setelah saya masukkan variabelnya ini, selanjutnya saya akan beri tanda sama dengan, yang mana tanda sama dengan ini digunakan untuk memberikan nilai ke dalam sebuah variabel. Dan pada bagian ini saya itu menggunakan tipe data tuple, sehingga saya di sini akan membukanya dengan tanda buka kurung. Dan ini karena sudah ada dengan tutup kurungnya, langsung saja kita enter. Nah, selanjutnya setelah di enter seperti ini, saya akan memasukkan data yang ada di dalam info tokonya ini. Yang pertama yaitu saya masukkan nama tokonya. Nama tokonya adalah toko M Sudes. Nah, dan jangan lupa ketika kita itu memasukkan tag atau string ke dalam kode Python, itu harus dijepit atau ditandai dengan titik 2 di atas seperti ini. Lalu ini dikasih koma, seterusnya lagi enter. Yang kedua saya akan memasukkan alamat tokonya, yaitu di Desa Telaga. Nah, seperti ini, kasih tanda lagi. Dan yang terakhir, untuk data yang ada di info toko ini, saya akan memasukkan nomor teleponnya. Karena ini berupa string, saya kasih tanda titik 2 juga seperti ini, 087 678 543 234. Nah, seperti ini. Namun sebelum saya melanjutkan membuat kode programnya, perlu diketahui kenapa dalam pembuatan info toko ini saya menggunakan tipe data tuple. Karena tipe data tuple ini bisa membuat kode program yang akan ditampilkan itu tetap dan tidak akan berubah selama program ini tidak dijalankan. Berarti ketika kita menjalankan program ini, info tokonya ini tidak akan berubah karena menggunakan tipe data tuple. Dan terakhir saya tutup dengan tutup kurung seperti ini. Karena ini sudah ada, langsung saja saya klik enter 2 kali. Selanjutnya saya akan membuat kode yang berisi daftar buku. Pertama saya masukkan variabelnya dulu. Saya beri nama variabelnya itu daftar buku. Nah, seperti ini. Kemudian saya beri tanda sama dengan juga. Nah, pada bagian ini, pada pembuatan daftar buku ini, saya akan menggunakan dictionary, sehingga saya akan membukanya dengan tanda buka kurung kurawal. Langsung ini enter. Nah, seperti ini. Setelah kita enter, langsung saja kita masukkan buku apa saja yang ada di dalam toko ini. Di toko ini yang pertama bukunya yang ada yaitu buku dongeng si kecil. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya saya kasih tanda titik 2. Gunanya yaitu ini untuk memisahkan key dan value nya.
karena di sini saya juga akan memasukkan harga bukunya, langsung memasukkan harga bukunya, yaitu harga bukunya 45.000. Nah, seperti ini. Lalu kasih tanda titik, tanda koma, lalu enter lagi. Buku yang kedua yaitu saya masukkan dongeng Malin Kundang. Nah, seperti ini. Saya kasih tanda titik 2 juga, lalu saya masukkan harganya, yaitu harganya 37.000. Kasih koma juga, lalu enter. Buku yang ketiga saya akan masukkan juga, yaitu buku novel romantisme. Ini kurangannya. Nah, seperti itu. Lalu saya kasih tanda lagi, lalu saya akan memasukkan harganya, yaitu 28.000. Nah, kasih koma lagi. Dan buku yang terakhir saya akan masukkan juga, yang terakhir yaitu buku Ajar Agama Islam. Di sini saya kasih tanda titik 2 untuk memisahkan juga value dan key-nya. Harganya ini yaitu sekitar 15.000. Nah, seperti ini. Namun sebelum saya lanjut ke pembuatan kode selanjutnya, perlu saya jelaskan kenapa saya di daftar buku ini menggunakan tipe data Dictionary. Karena kode Dictionary ini dapat menyimpan pasangan data, yaitu yang berupa nama buku dan harga buku seperti ini. Nah, lanjut. Selanjutnya saya kembali menutup dengan tutup kurawal karena ini sudah ada. Saya enter ini ke bawah, enter lagi. Setelah membuat daftar bukunya ini, berikutnya saya akan membuat keranjang belanja. Saya masukkan variabelnya, yaitu variabelnya keranjang. Lalu saya kasih tanda sama dengan juga seperti ini. Terus pada bagian pembuatan keranjang ini saya menggunakan list yang ditandai dengan tanda siku. Nah, seperti ini. Di dalam tanda siku ini saya biarkan kosong supaya ketika program ini nanti dijalankan, pembeli atau user tersebut bisa membeli lebih dari satu buku. Jadi nanti setiap buku yang akan dibeli oleh user akan disimpan ke dalam list keranjang ini. Makanya ini di sini saya membuat list yang kosong dulu karena di sini belum ada transaksi yang dilakukan. Begitu. Lanjut. Selanjutnya, karena semua data yang dibutuhkan telah saya buat, berikutnya saya akan membuat kode program menggunakan function untuk menampilkan katalog buku. Di sini saya menggunakan def. Nah, kenapa saya memilih def? Karena def ini digunakan untuk membuat sebuah function di Python. Jadi def ini sudah biasa digunakan untuk membuat sebuah function di program Python. Kemudian saya beri nama fungsinya ini yaitu tampilkan katalog. Nah, kenapa saya beri nama ini? Supaya ketika kita melihat kodenya ini, kita bisa langsung tahu bahwa fungsi ini digunakan untuk menampilkan katalog buku. Lanjut, setelah ini saya kasih tanda buka kurung dan tutup kurung seperti ini. Karena di sini saya biarkan kosong karena fungsi ini tidak memerlukan parameter. Maka di sini saya biarkan kosong saja seperti ini. Lalu saya akhiri dengan titik 2 seperti ini, yaitu gunanya sebagai penanda awal isi fungsinya. Lalu kita klik enter, kita tinggal isi dari tampilan katalognya ini. Itu saya masukkan print ini biar nanti tag yang akan saya buat di sini bisa ditampilkan ke layar ketika dijalankan. Nah, seperti biasa, ketika mengetik print kita harus menggunakan tanda buka kurung dan tutup kurung. Lalu ketika mau masukkan teks atau string, kita harus menggunakan tanda titik 2 seperti ini. Namun di sini saya menambahkan garing n seperti ini. Lalu saya akan memasukkan judul katalognya, yaitu katalog buku M. Sudes. Nah, kenapa saya menambahkan garing n seperti ini di awal judulnya ini? Karena biar nanti ketika dijalankan tampilannya itu lebih rapi.
Langsung kita enter. Pada berikutnya saya akan membuat garis pembatas. Cara pembuatnya itu ketik print, tanda buka kurung tutup kurung, lalu tanda petik 2, karena di sini saya akan menggunakan karakter sama dengan dikali 50, yang mana artinya ini ketika program ini nanti dijalankan, ini akan mencetak sama dengan sebanyak 50 kali sebagai garis seperti itu. Nah, selanjutnya setelah judul katalog ini saya buat, sekarang saya akan membuat seluruh daftar buku. Kodenya membuat seluruh daftar buku. Untuk membuatnya di sini saya menggunakan kurungan for, lalu saya masukkan variabel judul, koma seperti ini, yang mana variabel judul ini digunakan untuk menyimpan nama-nama buku ketika nanti ini dijalankan. Selanjutnya saya akan masukkan variabelnya, yaitu harga in daftar buku. Nah, seperti itu. Titik. Gunanya variabel harga ini digunakan untuk menyimpan setiap harga-harga buku nantinya. Kemudian di sini saya menggunakan item, kode item maksudnya seperti ini, supaya nanti ketika dijalankan key dan followingnya itu pada data dictionary ini dapat diambil secara bersamaan. Terakhir di sini saya akan menambahkan titik 2. Nah, seperti ini. Setelah itu saya klik enter lagi. Kemudian saya akan masukkan print seperti itu. Pada bagian ini saya menggunakan F string yang ditandai dengan F biasa, F kecil seperti ini. Oh, ini lupa saya tidak dikasih buka kurung dan tutup kurung. Nah, buka kurung F. Tujuannya supaya isi variabel dapat langsung ditampilkan ke layar nanti. Selanjutnya saya kasih tanda kutip. Terus saya masukkan judul titik 2 35, terus di sini RP, terus tanda kurung berawal lagi harga titik 2 koma titik 0 F. Nah, selanjutnya saya di sini akan tutup dengan tanda tutup kurung. Nah, seperti ini. Lalu saya enter. Saya akan membuat garis pembatas lagi. Cara membuatnya sama seperti di atas tadi, yaitu print tanda buka kurung tutup kurung. Di sini saya juga menggunakan karakter sama dengan, lalu dikalikan 50 juga. Nah, seperti ini. Selanjutnya, karena ini kodenya ini saya sudah membuatnya, berikutnya saya akan membuat function untuk menghitung total belanjanya. Di sini saya menggunakan def kembali, def lagi maksudnya. Lalu saya beri nama fungsinya yaitu hitung total seperti ini. Terus saya kasih tanda buka kurung. Nah, seperti ini. Dan di dalam kurung ini akan saya tambahkan parameter keranjang, karena parameter ini nantinya akan digunakan untuk menerima data keranjang belanja yang nantinya akan dihitung. Begitu. Setelah itu saya sudah tutup kembali kurungnya, dan terakhir saya akan memberikan tanda titik 2 seperti ini sebagai tanda awal isi functionnya. Lalu klik enter. Selanjutnya saya membuat variabel total. Nah, seperti ini, sama dengan 0. Kenapa saya membuat variabel ini? Karena untuk menyimpan hasil penjumlahan seluruh subtotalnya nanti. Nah, di sini saya biarkan kosong karena proses perhitungan belum dimulai atau ini belum dijalankan. Klik enter lagi. Berikutnya saya menggunakan for lagi.
for. Tujuannya untuk membaca seluruh data yang ada di dalam keranjang belanjanya nanti. Terus saya masukkan variabel item, for item, yang mana variabel ini digunakan untuk mewakili setiap data yang ada di dalam keranjangnya. Terus saya masukkan in keranjang, dan saya tutup lagi dengan tanda titik 2 seperti ini. Nah, dengan cara begini nantinya program ketika kita jalankan akan dapat memproses seluruh data pembelian satu persatu. Lalu saya klik enter. Selanjutnya pada bagian ini saya juga akan membuat kode penjumlahan untuk seluruh subtotal pembelian. Di sini saya masukkan variabelnya yaitu total. Terus saya menggunakan operator plus sama dengan, yang artinya ini nanti akan menambahkan nilai baru ke nilai yang sudah ada sebelumnya. Lalu saya masukkan item subtotal. Nah, seperti ini. Dengan cara begini nantinya program akan menghitung subtotal yang akan ditambahkan ke variabel total sampai semua data selesai dihitung. Begitu. Nah, saya klik enter lagi. Setelah semua kode subtotal ini telah dibuat, saya akan menggunakan return, yang mana perintah return ini digunakan untuk mengembalikan hasil dari function, dan juga saya akan memasukkan variabel total seperti ini, yang fungsinya ini, variabel total ini berfungsi sebagai nilai total belanja yang akan dikirim kembali ke program utama untuk digunakan pada proses berikutnya. Nah, begitu. Selanjutnya kita klik enter dulu. Saya akan membuat kode function lagi untuk mencetak struk pembelian. Di sini pada pembuatan ini saya kembali menggunakan def seperti ini. Def karena saya nanti akan membuat function yang baru. Kemudian saya beri nama fungsinya yaitu cetak struk. Nah, seperti ini. Terus saya kasih tanda tutup kurung, buka kurung, dan tutup kurung. Dan di dalam kurung ini saya akan menggunakan tipe data arg, coax seperti ini. Nah, lalu saya di sini klik enter. Nah, seperti itu. Kenapa saya menggunakan arg dan coax ini? Yaitu karena arg digunakan untuk menerima data dalam jumlah banyak tanpa harus menentukan nama parameternya satu persatu. Sedangkan coax ini digunakan untuk menerima data dalam bentuk pasangan key dan value. Terakhir saya akan menambahkan titik 2 seperti ini. Selanjutnya saya masukkan isi fungsinya. Saya masukkan print dulu, print. Terus saya tambahkan tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung. Lalu di awalnya saya akan tambahkan garing n seperti ini. Nah, seperti ini. Supaya nanti tampilan struk itu tidak menempel dengan output sebelumnya dan dapat terlihat lebih rapi ketika program ini dijalankan. Berikutnya saya akan membuat garis pembatas lagi dengan cara yang sama lagi, itu print. Saya juga menggunakan karakter sama dengan dikali 50 seperti ini. Setelah itu saya akan membuat judul struknya. Kita enter dulu seperti ini, judul struk. Saya masukkan print dulu, print.
terus buka kurung tutup kurung, terus tanda petik, terus saya masukkan judulnya yaitu Struk Pembelian Buku. Nah seperti ini. Judul ini nantinya berfungsi sebagai penanda bahwa bagian yang ditampilkan adalah hasil transaksi pembelian. Selanjutnya saya membuat garis pembatas lagi, print, buka kurung tutup kurung, lalu tanda petik menggunakan karakter bersama dengan, lalu dikalikan sebanyak 50. Nah seperti ini, agar ini nanti judul struknya itu dengan informasi tokonya dapat terpisah ketika program ini dijalankan. Selanjutnya saya klik enter lagi seperti ini, dan berikutnya saya akan membuat kode program untuk menampilkan nama tokonya. Itu saya ketik print, ini salah satu kali yang di sini, tab print. Nah, terus saya akan masukkan data yang akan diambil, yaitu print f tanda titik 2 nama toko titik 2 buka kurung kulawal r tanda siku 0. Tunelnya ini dikasih tanda siku seperti ini. Nah, baru masukkan angka 0. Nah seperti ini. Ini maksudnya nanti data ini akan mengambil dari as pada indeks ke 0 di atas tadi, karena pada tabel informasi toko itu data pertama yang disimpan adalah nama toko. Nah ketika sudah dibuat seperti ini, saya klik enter lagi. Kemudian saya akan menampilkan cabang atau lokasi tokonya, dan untuk memasukkan datanya saya mengambil data ini dari indeks ke 1 pada as. Maka saya masukkan dulu print buka kurung tutup kurung f tanda petik cabang, masukkan variabelnya cabang tanda titik 2, terus buka kurung kurawal seperti ini, masukkan tipe data args, terus kasih tanda siku, lalu masukkan angka 1 seperti ini. Setelah membuatnya seperti ini, kita klik enter lagi. Setelah itu saya akan membuat kode yang akan menampilkan nomor kontak toko, yang mana datanya ini nantinya akan saya ambil dari indeks kedua pada as. Maka untuk itu data tersebut akan dibuatkan kode seperti ini, yaitu print buka kurung tutup kurung f tanda petik kontak, masukkan variabelnya kontak, lalu titik 2, lalu buka kurung kurawal, lalu masukkan tipe data args, lalu tanda siku. Karena ini pada kode args kedua, di sini saya masukkan angka 2. Nah seperti ini. Setelah itu saya klik, saya akan membuatkan garis pemisah lagi menggunakan karakter minus. Yang ini saya menggunakan karakter minus, print kurung tutup kurung tanda petik 2. Nah di sini saya menggunakan tanda minus seperti ini. Tanda minus ini nantinya akan dikalikan sebanyak 50 kali. Nah begini. Selanjutnya saya akan membuat kode untuk menampilkan daftar buku yang akan dibeli oleh pelanggan. Untuk itu di sini saya menggunakan perulangan for. Terus saya masukkan variabel item. Terus saya masukkan kode coax seperti ini. Lalu tanda siku, masukkan variabel keranjang. Nah keranjang seperti ini. Lalu terakhir saya kasih tanda titik 2 seperti ini.
Kenapa saya ketik koaks keranjang? Karena data keranjang tersebut nantinya akan diambil dari koaks. Begitu. Setelah ini saya klik enter. Nah, enter. Terus saya masukkan dulu kodenya, yaitu dengan print tanda buka kurung, lalu enter. Saya masukkan lagi kodenya F tanda petik 2 tanda kurung buka kurung kurawal, lalu masukkan item tanda siku tanda petik 1 tanda petik 1 di atas. Nah, seperti ini. Nah, saya masukkan variabelnya, yaitu jumlah dikali ini kurang tanda sikunya di sini. Salah. Nah, seperti ini. Ini nantinya akan dikali klik kurung kurawal item petik 1 judul. Nah, seperti ini. Lalu saya menutupnya dengan tanda tutup kurung lagi seperti ini. Dengan kode begini, nanti ketika program ini dijalankan, pelanggan membeli 2 buku, maka akan ditampilkan 2 kali beserta nama bukunya. Dan di sini saya menggunakan f-string supaya data bisa langsung diambil, supaya data bisa langsung ditampilkan dari variabelnya. Lalu saya klik enter. Selanjutnya saya akan membuat kode program untuk menampilkan subtotal dari setiap buku yang dibeli. Klik enter dulu seperti ini. Selanjutnya saya masukkan print. Nah, seperti ini. Print. Lalu buka kurung tutup kurung, klik enter. Masukkan kodenya, saya menggunakan F juga tanda titik 2 tanda buka kurung kurawal tanda petik 2 ini hapus 1, lalu tanda titik 2 seperti ini 5 di sini RP. Selanjutnya saya masukkan buka kurung kurawal juga seperti ini, lalu masukkan item tanda siku seperti ini, lalu saya masukkan variabelnya, yaitu subtotal. Nah, seperti ini. Setelah subtotal ini, di sini saya akan kasih tanda titik 2, lalu kasih koma dan titik 0 F. Nah, seperti ini. Ini di sini terlalu banyak tanda tutup kurung kurawalnya. Nah, seperti itu. Ini ada yang error F. Lalu lanjut dulu, nanti saya akan cek lagi ketika sudah semuanya saya buat. Dengan kode ini, yang mana nantinya subtotal ini akan diperoleh dari harga buku yang dikalikan jumlah pembelian, jumlah subtotal. Dan di sini saya menggunakan format 0F agar angka tampil lebih rapi dengan format ribuan. Begitu. Selanjutnya saya klik enter. Saya akan membuat garis pemisah lagi, yaitu print buka kurung tanda petik. Di sini saya menggunakan karakter minus, mana ini akan dikalikan sebanyak 50 kali. Nah, ini nantinya ketika dijalankan, pemisah ini akan memisahkan daftar pembelian dengan bagian penghitungan pembayaran di atas itu. Lalu saya klik enter. Berikutnya saya akan membuat kode untuk menampilkan total belanja sebelum diskon dan pajak dihitung. Di sini saya ketik print dulu. Print. Nah, seperti ini. Lalu tanda buka kurung tutup kurung. Saya menggunakan f-string juga di sini. Lalu saya masukkan variabelnya, yaitu subtotal.
saya kasih titik 2 subtotal RP buka kurung kurawal, masukkan tipe data coax. Nah, seperti ini. Lalu basic tanda siku. Lalu saya akan memasukkan variabelnya dengan mengasih tanda petik 1 seperti ini, yaitu total belanja. Nah, seperti ini. Setelah itu, setelah tanda kurung siku ini, saya kasih tanda titik 2 lagi seperti ini. Lalu saya kasih tanda koma, titik, dan di sini saya menggunakan karakter 0F juga, 0F seperti ini. Yang mana nantinya ketika program ini dijalankan, data ini akan mengambil dari coax dan ke total belanja. Lalu saya klik enter. Nah, seperti itu. Setelah itu saya akan membuat program untuk menampilkan jumlah diskon yang diperoleh oleh pelanggan. Saya masukkan kodenya dulu, yaitu print tanda buka kurung, tanda petik, diskon 15%, karena persennya ini persen. Nah, seperti itu. Lalu kasih tanda titik RP coax, tanda buka kurung, lalu masukkan tipe data coax seperti ini. Nah, terus tanda siku. Nah, terus masukkan variabel diskon, ini tidak ada tanda petiknya. Nah, begini. Coba kita lihat yang di atas. Nah, ini juga tidak ada. Nah, terus kita lanjut diskon. Setelah itu, dalam diskon ini menggunakan siku seperti ini, bukan tanda kurung kurawal. Ya, seperti ini. Ntar saya perhatikan dulu. Nah, di sini saya akan kasih ini, kok ada di dalamnya ini, seharusnya ini diskon titik 2. Nah, begini titik 2, terus kasih koma, titik, masukkan karakter 0F untuk kurung kurawal, tanda petik 2, lalu begini. Nah, begini, lalu klik enter. Yang artinya dalam kode ini nantinya jika pelanggan memenuhi syarat diskon, maka nilai diskon akan ditampilkan pada bagian ini. Begitu. Saya klik enter lagi. Selanjutnya saya akan membuat kode untuk menampilkan nilai PPN nya, yang mana nilai PPN nya itu sebesar 11%. Saya masukkan kodenya dulu untuk print tanda buka kurung. Saya menggunakan F juga di sini, F tanda petik PPN dalam kurung 11%. Nah, seperti ini. Setelah itu, setelah buka kurung ini, saya kasih tanda titik 2, lalu masukkan RP buka kurung kurawal coax. Nah, seperti ini. Lalu saya kasih tanda siku lagi, tanda siku seperti ini. Lalu saya masukkan variabel PPN nya, PPN. Terus setelah tanda siku yang ini saya kasih tanda titik 2, lalu koma, titik, lalu masukkan 0F seperti ini. Nah, ini sudah saya buat. Selanjutnya saya klik enter lagi. Terus saya akan membuat pembatas lagi, itu dengan print. Nah, saya menggunakan karakter sama dengan di sini, sama dengan dikali
50 seperti ini. Setelah ini, supaya ini nanti rincian pembayaran dengan total akhir yang harus dibayar itu terpisah ketika program ini dijalankan. Lalu saya klik enter lagi. Nah, selanjutnya saya akan membuat kode program untuk menampilkan total pembayaran akhir dengan kode seperti ini. Kodenya yaitu ini kodenya print tanda buka kurung tutup kurung, saya masukkan F, lalu tanda petik 2, saya masukkan variabelnya itu total bayar, lalu saya kasih titik 2, masukkan RP, buka kurung kurawal, masukkan tipe data koaks. Nah, seperti ini. Lalu kasih tanda siku, tanda titik 1 di atas, tanda petik seperti ini. Lalu saya masukkan variabel total bayar seperti ini. Lalu setelah tanda siku ini, tanda siku penutup ini, saya kasih tanda titik 2. Nah, seperti ini. Lalu saya kasih tanda koma, titik, saya masukkan 0 F. Nah, seperti ini. Yang mana fungsinya kode ini akan menampilkan hasil dari harga setelah diskon dan ditambah PPN nya nanti. Seterusnya saya klik enter. Nah, begini. Terakhir saya akan membuat garis pembatasnya, print. Saya menggunakan karakter sama dengan. Sini saya kali sebanyak 50 kali juga sama. Lalu saya klik enter lagi. Seperti ini. Nah, seperti ini. Dan terakhir, karena seluruh fungsi ini saya telah membuatnya, berikutnya saya akan masuk ke program utama, yang mana pada bagian ini saya akan membuat kode program untuk program utama, yaitu dengan mengetik print ini untuk menampilkan ucapan selamat datang di toko Sudes. Nah, seperti ini kurang tanda petiknya. Nah, seperti ini. Terus saya klik enter. Setelah saya membuat bentar, ini saya lihat dulu. Ini banyak yang error soalnya. Nah, kita lanjut dulu, kita benerin nanti di akhir. Terus saya klik enter. Setelah saya membuat kode untuk menampilkan ucapan selamat datang ini, saya akan memanggil fungsi tampilan katalog dengan memasukkan kode, yaitu tampilkan katalog. Nah, ini sudah ada. Nah, seperti itu. Saya kasih tanda tutup kurung buka kurung. Selanjutnya saya klik enter lagi. Di sini saya akan membuat perulangan menggunakan will true seperti ini. Ini will true seperti ini. Karena kenapa menggunakan perulangan ini? Karena saya belum mengetahui berapa banyak buku yang akan dibeli oleh pelanggan nantinya. Dengan menggunakan program perulangan ini, program akan terus berjalan sampai pelanggan memutuskan untuk menyelesaikan transaksi. Kemudian saya menambahkan tanda titik 2 seperti ini. Setelah masuk ke perulangan ini, saya akan membuat kode untuk menampilkan petunjuk untuk pengguna dengan kode yaitu print lalu saya kasih buka kurung tutup kurung seperti ini, tanda petik. Nah, saya juga tambahkan n seperti ini, garing n seperti ini. Lalu saya masukkan pesannya, yaitu
ketik bayar, bayar seperti ini. Apabila sudah selesai. Nah, seperti ini. Tujuannya saya menambahkan garing N ini supaya ketika nanti program ini dijalankan sama tampilannya lebih rapi dengan memberi satu baris kosong. Dan arti dari variabel bayar ini, apabila sudah selesai nantinya ketika program ini dijalankan akan memberikan informasi terhadap pelanggan bahwa pelanggan dapat mengetik kata bayar jika transaksinya sudah selesai. Seperti itu. Lalu saya klik enter lagi. Berikutnya saya akan meminta input dari pengguna. Untuk membuat kodenya saya masukkan variabel judul seperti ini. Bentar, ini laptopnya tidak ada baterainya. Nah, saya sudah tes. Variabel judul, terus saya kasih tanda sama dengan seperti ini. Setelah dikasih tanda ini, saya juga akan menggunakan kode input. Nah, seperti ini. Tujuannya untuk menerima judul buku yang ingin dibeli nantinya. Dan perlu diketahui bahwa hasil input tersebut nanti akan disimpan ke dalam variabel judul tersebut, yang nantinya variabel ini akan digunakan untuk mencari buku di dalam katalog. Selanjutnya saya klik enter. Selanjutnya setelah saya membuat input di sini, saya juga akan membuat perjabangan menggunakan if. Nah, if seperti ini. Pada bagian ini nanti akan dicetak apakah pengguna mengetik kata bayar. Namun saya masukkan variabelnya dulu, yaitu variabel judul titik. Nah, terus setelah variabel ini saya akan tambahkan kode lower seperti ini. Judul lower saya kasih tanda buka kurung tutup kurung seperti ini, agar huruf besar maupun huruf kecil nantinya tetap bisa dikenali oleh program. Kemudian saya menggunakan operator sama dengan 2 kali seperti ini untuk membandingkan nilai yang akan dimasukkan oleh pelanggan nantinya. Lalu saya klik enter. Setelah kode ini saya akan membuat kode break seperti ini. Kode break supaya jika nanti pengguna mengetik bayar, maka program ini akan menjalankan perintah break, yang mana perintah break ini digunakan untuk menghentikan perulangan while yang di atas ini. Dan setelah itu nanti program akan keluar dari proses input dan masuk ke proses perhitungan transaksi. Selanjutnya saya klik enter. Namun jika pengguna tidak mengetik bayar, maka program akan memeriksa apakah buku tersebut tersedia di dalam toko ini apa tidak. Nah, untuk mengetiknya saya akan menggunakan elif. Nah, seperti ini, yang merupakan singkatan dari else if. Terus saya masukkan variabelnya lagi, yaitu variabel judul seperti ini. Kemudian saya juga akan menggunakan not in untuk mengecek apakah judul buku ada di dalam daftar buku asal toko ini. Nah, seperti ini. Lalu saya klik enter. Selanjutnya setelah semuanya ini dicetak, saya akan membuat programnya. Ketika ternyata setelah dicek buku tidak tersedia, maka di sini akan menampilkan print buka kurung tutup kurung tanda petik maaf, buku tidak tersedia. Nah, seperti ini. Ini akan ditampilkan nanti ketika setelah dicek ternyata bukunya tidak ada di dalam daftar buku, dalam daftar toko ini. Seperti ini. Terusnya saya klik enter lagi, saya masukkan lagi menggunakan continue. Nah, seperti ini.
seperti ini, yang mana perintah continue ini akan digunakan untuk kembali ke awal perulangan. Dengan demikian pengguna dapat memasukkan judul buku yang lain tanpa menghentikan program, seperti itu. Kemudian saya masukkan lagi kodenya, yaitu kodenya jumlah sama dengan integer buka kurung, klik enter, input buka kurung tanda petik 2, yaitu berapa eksemplar buku yang dibeli seperti ini, lalu tanda titik 2, lalu saya klik enter lagi. Di sini saya tutup kembali dengan menggunakan tanda tutup kurung, yang mana kode ini nanti jika buku tersedia maka program ini akan meminta jumlah buku yang ingin dibeli oleh pelanggan, begitu. Selanjutnya saya akan membuat kode program pengecekan terhadap jumlah buku yang akan dimasukkan oleh pelanggan. Nah, terus saya masukkan kode if jumlah kurang dari sama dengan 0. Nah, sama dengan 0, lalu titik 2, yang berarti kurang dari sama dengan 0 ini yaitu tujuannya untuk memastikan jumlah buku yang dimasukkan tidak bernilai 0 ataupun negatif. Lalu saya klik enter, saya masukkan kodenya lagi biar lebih cepat, yaitu print seperti ini, tanda buka kurung tutup kurung tanda petik 2, saya masukkan teksnya yaitu jumlah harus lebih dari 0, tanda seru seperti ini, supaya jika jumlah yang dimasukkan tidak valid maka program akan menampilkan pesan kesalahan pada pengguna, begitu. Lalu saya klik enter. Setelah itu saya kembali menggunakan continue. Terusnya saya masukkan kodenya dulu, yaitu saya klik enter dulu, harga ini lupa enter, harga sama dengan daftar buku. Nah, seperti ini. Saya masukkan variabel judul. Nah, ini sudah selesai. Ini kodenya supaya ketika jumlah buku nanti valid akan mengambil harga buku dari di atas tadi. Dan di sini saya juga menggunakan variabel judul buku sebagai kunci untuk mencari harga yang sesuai. Kemudian harga tersebut nantinya akan disimpan ke dalam variabel harga, begitu. Selanjutnya saya masukkan kode subtotal sama dengan harga dikali jumlah, supaya nanti setelah mendapatkan harga buku program ini akan menghitung subtotal pembelian, dimana dalam program ini nantinya perhitungannya yaitu harga buku akan dikalikan jumlah buku yang dibeli, dan hasil perhitungan tersebut nantinya itu akan tersimpan ke dalam variabel subtotal ini. Lalu saya klik enter lagi. Berikutnya saya menggunakan kode open. Berikutnya saya akan membuat kode untuk menyimpan data pembelian ke keranjang. Di sini saya masukkan variabelnya dulu, yaitu ke keranjang seperti ini. Titik, masukkan open. Lalu saya kasih tanda buka kurung kurawal, lalu klik enter. Seterusnya saya masukkan isi dari keranjang ini. Ini kurang buka kurung tutup kurungnya. Nah, seperti ini.
Terus kemudian saya akan masukkan isi dari keranjangnya ini nanti di enter ya, saya lupa. Nah seperti ini, itu yang pertama tanda petik judul titik 2, salah, ini titik 2 nya biasanya di sini, titik 2, ketik variabel lagi judul, koma, klik enter, masukkan variabel harganya, harga, titik 2 lagi, harga, koma, klik enter, tanda petik 2, jumlah, tanda petik 2, lalu masukkan variabelnya juga jumlah, tanda koma, seperti ini, lalu klik enter, masukkan variabel subtotal. Nah seperti ini, di sini tanda petik 2 juga, terus subtotal. Nah seperti ini. Nah selanjutnya saya akan terapkan dalam data ini yang disimpan itu meliputi judul buku, harga, jumlah, dan subtotal. Nah setelah seluruh data ini saya buat, selanjutnya saya tutup kembali dictionary ini dengan menggunakan tanda tutup kurung seperti ini. Lalu terakhir saya akan membuat kode program untuk menampilkan pesan bahwa buku berhasil ditambahkan ke keranjang. Saya masukkan kodenya dulu, yaitu print, buka kurung, lalu enter. Saya menggunakan karakter F, petik 2, tanda minus, tanda ini, terus sukses menambahkan seperti ini kasih titik. Nah lalu kita enter, masukkan lagi F, tanda petik, lalu kasih kurung kurawal seperti ini, ketik jumlah, variabelnya buku, ketik pada kurung kurawal lagi, masukkan judul ke keranjang. Nah seperti ini, lalu titik seperti ini. Terus selanjutnya saya akan membuat bagian perhitungan, yaitu kodenya begini. Saya masukkan variabelnya total belanja. Nah seperti ini, sama dengan hitung total keranjang. Nah seperti ini, hitung total keranjang seperti ini. Terus saya klik enter. Selanjutnya saya membuat variabel total item sama dengan 0. Terus berikutnya saya akan menggunakan variabel perulungan lagi, menggunakan for. Nah tujuannya supaya program ini dapat membaca seluruh data pembelian yang ada di dalam keranjang. Seterusnya saya masukkan variabel item keranjang titik 2, lalu klik enter. Setelah itu selanjutnya saya masukkan kodenya lagi, yaitu total item ditambah sama dengan item jumlah. Nah, seperti ini seperti ini, yang mana kode ini nantinya akan menjumlahkan seluruh jumlah buku yang akan dibeli oleh pelanggan, seperti itu. Setelah kode total belanja ini saya buat, selanjutnya saya akan membuat kode untuk kode diskon. Kodenya itu saya masukkan dulu. Saya menggunakan if total min belanja lebih dari 150 and total item lebih dari 2. Nah, ini artinya jika total belanja pelanggan nantinya lebih dari
150 dan total itemnya lebih dari 2, maka pelanggan nantinya akan mendapatkan diskon. Itu diskon sama dengan total belanja dikali 0,15%. Terus selanjutnya saya akan masukkan kode else. Terus saya enter seperti ini, saya masukkan kode diskon terus sama dengan 0. Nah, seperti ini. Terus saya akan membuat kode untuk program menghitung harga setelah diskon. Itu kodenya net harga sama dengan total belanja. Nah, seperti ini dikurangi diskon. Nah, selanjutnya saya akan membuat kode lambada function, yaitu hitung PPN sama dengan lambada titik 2 lambada nilai lalu titik 2 nilai dikali 0.11. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya klik enter lagi. Saya akan membuat kode untuk program menghitung nilai PPN. Itu kodenya PPN sama dengan hitung PPN sama dengan hitung PPN. Nah, seperti ini. Net harga. Nah, terus saya akan membuat kode program menghitung total pembayaran setelah ditambahkan nilai PPN ini, yaitu kodenya total bayar sama dengan net harga ditambah nilai PPN. Nah, seperti ini. Saya klik enter lagi. Nah, klik enter. Setelah seluruh kode perhitungan ini dibuat, maka program nantinya akan menampilkan harga setelah diskon dan ditambahkan nilai PPN nya. Terus saya klik enter lagi. Setelah seluruh program perhitungan ini selesai dibuat, langkah terakhir saya akan membuat kode program untuk mencetak struk pembayaran. Langsung saja di sini saya ketik kodenya biar gak usah lama-lama. Bentar, ini masih sakit tengah. Nah, pertama saya akan masukkan data info toko. Nah, seperti ini. Info toko. Di sini saya menggunakan tanda bintang, tujuannya untuk mengirim seluruh tapal. Oh, ini saya lupa, di atasnya ini cetak struk. Nah, seperti ini. Lalu kasih tanda buka kolom enter, dan ini kita hapus dulu. Ini berada di sini. Info toko. Nah, seperti ini. Terus saya klik enter. Ini berubah. Saya klik enter. Selanjutnya saya masukkan ke ranjang sama dengan keranjang, yaitu nantinya data ini digunakan untuk menampilkan daftar buku yang dibeli oleh pelanggan.
Kemudian saya masukkan kode totalnya, itu misalnya ini klik enter lagi, total strip bawah belanja sama dengan total belanja. Nah seperti ini, kasih koma, selanjutnya saya klik enter lagi, saya masukkan variabelnya lagi, yaitu diskon sama dengan diskon, lalu saya kasih tanda koma, terus saya enter lagi, dan yang terakhir saya masukkan variabel total bayar sama dengan total bayar. Nah seperti ini. Nah setelah kode program cetak stroke ini dibuat, yang terakhir saya akan tutup kembali dengan menggunakan tutup kurung seperti ini. Nah, di sini saya telah membuat semua kode programnya, namun saya akan mengeceknya kembali karena di sini banyak yang error. Kita cek dari yang pertama, yaitu di sini dalam ini ada komanya, ini dihapus. Nah seperti ini. Selanjutnya ini masih ada yang merah. Ini ini ada komanya, ini dihapus. Nah seperti ini. Alhamdulillah sudah sedikit yang error. Selanjutnya kita cari lagi yang kedua. Di sini for item, ini ada tandanya juga, mungkin tadi kepencet. Terus kita cari yang kedua, yaitu di sini. Di dalam ellipse koma, ini kok ada komanya, ini dihapus juga. Nah sekarang sudah berhasil kita benerin kode-kode yang error. Selanjutnya saya simpan dulu, save as, lalu dikasih nama sesuai dengan yang Anda inginkan namanya. Seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan mencoba run. Saya perbesar hasilnya. Nah, di sini alhamdulillah kodenya sudah bisa dijalankan. Coba saya ingin menginput buku yang ingin saya masukkan, misal buku dongeng si kancil. Nah, seperti ini, lalu klik enter. Nah, user akan diminta untuk memasukkan berapa eksemplar buku yang ingin dibeli. Semisal ingin membeli sebanyak 7, kita masukkan 7, lalu klik enter. Ketika sudah ingin tidak ada lagi yang mau dibeli, saya langsung saja ketik bayar, lalu enter. Nah, maka program akan langsung mencetak hasil akhir dari pembayaran pelanggan tersebut. Baik, mungkin ini saja pembuatan program kode Python dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada saran atau kritikan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.